Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit Cyber, sama Kanit dari Cyber, Subdit 4 Tipit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya, teman-teman media semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan ada beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman cyber. Kita ketahui bersama bahwa memang di masa pandemi COVID-19 ini banyak oknum-oknum yang coba bermain mencari keuntungan secara pribadi, tapi tanpa dia sadari atau memang dia menyadari bahwa perbuatannya ini dampaknya sangat besar. Ya, ini sudah kali ke-6 ini. Ya, 6 yang sudah kami sampaikan. Kemarin ada 4, ini ada 2 lagi. Karena dengan mudahnya mereka bisa membuat kartu vaksin palsu, kemudian swab antigen palsu, juga beberapa kartu termasuk kartu BPJS, PCR, ya, PCR palsu juga dari berbagai lab-lab atau juga rumah sakit, di mana mereka memasarkannya melalui media sosial atau akun. Ya, akun itu kemudian akun masing-masing yang bersangkutan, mereka memasukkan beberapa lab yang dia temukan dari juga media sosial yang ada, kemudian itu yang digunakan satu aplikasi untuk bisa menarik lab maupun rumah sakit yang ada, hingga mereka mengisi data permintaan dari orang yang minta untuk dibuatkan swab, PCR, juga vaksin, kartu vaksin palsu. Tarifnya beragam, ya, ada yang mulai dari 60.000, 70.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Tergantung kebutuhan yang diminta oleh para pelanggan-pelanggannya ini, makanya kami juga masih mengejar. Sebelum saya masuk, saya sudah sampaikan dari sejak kemarin, tolong manusia-manusia ini dampaknya yang harus dia tahu. Dengan mencari keuntungan, tetapi dampaknya bisa terjadi penyebaran. Kami petugas di sini sudah berupaya keras bagaimana caranya kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi sekarang ini. Masyarakat sudah banyak yang mentaati tentang protokol kesehatan, mentaati segala kebijakan pemerintah, tetapi masih ada oknum-oknum yang memesan, bahkan yang membuat juga, ya, dengan keperluan kepentingannya. Contoh saja, persyaratan sesuai instruksi Mendagri, sesuai instruksi surat edaran Kemenhub dan juga Satgas COVID-19, untuk naik pesawat itu ada aturannya minimal 1 kali vaksin. Jadi setelah memperlihatkan sertifikat vaksin COVID-19 seperti ini contohnya, ya, ini palsu. Jadi persyaratannya sudah jelas. Terus kemudian PCR H-2 hari, 2 kali 24 jam. Kemudian ada swab antigen H-1 misalnya, itu perjalanan jauh. Nah, ini tanpa dia melakukan tes semuanya, tanpa melakukan vaksinasi, dia memesan seperti ini melalui akun di Facebook milik para pelaku-pelaku ini, ya, dengan membayar tertentu, mereka bisa berjalan nih. Jadi pertanyaan, apakah mereka sudah betul-betul memang bersih atau non-reaktif atau reaktif? Kalau ternyata dia reaktif COVID-19, jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau naik pesawat? Bagaimana kalau naik kereta api atau bus dengan jarak jauh dengan kondisi dia positif COVID-19? Apa tidak terjadi klaster nantinya di sini? Nah, ini yang pertama perlu saya sampaikan. Sekali lagi, stop. Kami tetap akan lakukan patroli, kami akan tindak tegas. Juga para konsumen-konsumen yang coba tanpa melewati tes, padahal sudah disiapkan gerai-gerai, bahkan di tempat terminal, 3 terminal yang memang dikhususkan untuk para pejalan jauh, untuk bus-bus, kita siapkan juga gerai vaksinasi di sana. Cukup dengan vaksinasi dapat itu. Kalau perlu swab PCR pun kami siapkan nanti di sana pilihnya, itu swabnya. PCR-nya tetap harus melalui lab yang ada. Ya, persyaratan ini harus kita lakukan, mekanisme ini harus.
Inilah yang kami katakan bahwa tolong kedisiplinan masyarakat yang kita butuhkan di sini. Kami mengharapkan, kami kedepankan adalah keselamatan rakyat. 2 orang pelaku kita amankan. Yang pertama, satu tersangka inisialnya RAR, umurnya 25 tahun. Nanti diangkat aja dia punya ini. Ya, kejadian sekitar 18 Juni yang lalu. Modus operandinya saya katakan tadi, dia menawarkan hasil swab antigen, PCR serta vaksin palsu melalui akun Facebook miliknya, ya, dengan nama @Rani Maharani ini. Nah, angkat aja nggak apa-apa, Mas. Ya. Yang dia tuliskan di situ, yang butuh swab PCR antigen tapi nggak punya uang banyak, atau yang butuh sertifikat vaksin tapi takut divaksin, chat aku ya. Insya Allah siap dibantu. Yang butuh aja, yang nggak butuh silakan di skip. Itu yang ditawarkan. Ini akunnya. Kemudian dari akun ini kita temukan berdasarkan patroli dari teman-teman dari Cyber Krimsus Polda Metro Jaya, dan menemukan beberapa akun-akun yang lain. Masih banyak lagi, kami masih mengejar para pelaku-pelaku yang lain. Bahkan ada pelakunya di luar dari wilayah Jakarta. Ini masih dilakukan pengejaran. Makanya saya sampaikan sekali lagi, stop di sini. Ya. Ditawarkan, kemudian nanti sistem pembayaran melalui WhatsApp, mereka berhubungan melalui WhatsApp dan nanti ada transfer di sana, atau melalui top up pulsa ke nomor WhatsApp yang dia kirim kepada konsumennya yang meminta. Dengan beragam harganya, ada yang 50.000, 70.000, ada yang 100.000, tergantung pemesanannya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka RAR, umur 25 tahun. Ini yang diamankan di daerah mana ini? Alamatnya mana bersangkutan ini? Jakarta Barat, maaf. Jadi kita amankan di daerah Jakarta Barat. Di sini kita persangkakan di pasal 35 yaitu pasal 51 di Undang-Undang ITE, ancamannya dari 12 tahun penjara. Kemudian juga di pasal 263. Juga kami lapis di pasal 32 yaitu pasal 48, ya, Undang-Undang ITE. Kalau ditanya ngakunya kapan membuat seperti ini, dari mana mereka belajar? Nah, pasti sama seperti kemarin juga, ya, pasti baru, kemudian belajarnya melalui media sosial yang ada. Tapi sekali lagi kami sampaikan, stop, pelaku-pelaku yang lain stop. Tolong juga para konsumen-konsumen yang mau menggunakan vaksin palsu ini, kartu vaksin palsu ini, dan juga PCR palsu ini, itu stop sudah. Jangan menjadi wabah, jangan menjadi pembawa penyakit bagi masyarakat-masyarakat yang sudah tertib. Sampai kapan kita mau berhenti dari pandemi COVID-19 ini kalau kita tidak sama-sama mendisiplinkan diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tersangka TN sama dia, modus operandi juga sama. Ini menawarkan melalui akun Facebooknya Satria Kamayan Bae, ya. Ini yang menawarkan juga jasa pembuatan NPWP, BPJS, ya. Kemudian dia juga membuat kartu ini dengan harga Rp100.000, kartu vaksin palsu ini dengan harga Rp100.000. Teknisnya sama, ya, dia belajar mencari mana rumah sakit yang memang atau lab-lab yang ada, kemudian dia punya aplikasi tersendiri untuk di-tag di situ, kemudian itu nanti dimasukkan data permintaan daripada konsumen yang ada. Nanti setelah itu ditawarkan mau melalui PDF saja dengan harga lebih murah, atau langsung dicetakkan oleh dia, nanti itu lebih mahal, lebih bagus menurut dia. Ya, ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, sama dengan yang kemarin juga. Bahkan kami masih mengejar. Sekarang tim masih bergerak ke daerah Sulawesi sana untuk mengejar tersangka yang lain.
Ya, sampai kemanapun kami akan kejar, karena ini kalau tidak berhenti, dampaknya paling besar. Masih bisa terjadi penyebaran, klaster-klaster lagi akan, sampai kapan kita akan berhenti pandemi COVID ini. Itu yang perlu saya tekankan. Pasal dipersangkakan juga sama di pasal 35, yaitu pasal 51 di Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara. Juga di pasal 263 ancamannya adalah 6 tahun penjara. Ini dua kasus yang perlu kami sampaikan dan juga kami edukasi kepada para konsumen-konsumen yang coba bermain seperti ini untuk berhenti. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, dan hindari betul tawaran-tawaran yang menggiurkan yang dilakukan oleh akun-akun Facebook yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Ini mungkin teman-teman semuanya, terima kasih. Ada tambahan mungkin Pak? Dari sini ada yang bertanyakan, silakan. Diperjualbelikan berapa harganya, itu satu, dan kedua biasanya dipakai untuk orang yang mau bepergian kemana. Yang kedua, sebenarnya secara fisik ada bisa dibedakan nggak sih Pak, mana surat keterangan vaksin yang palsu dan mana yang asli? Apakah emblemnya ataukah ada kopi suratnya? Dan yang terakhir, dari Krimsu sendiri apakah ada etikat untuk mengejar siapa-siapa saja orang-orang yang menggunakan vaksin, membeli surat keterangan vaksin palsu sendiri? Terima kasih. Oke, makasih Mas. Yang pertama, jelas terjadi perbedaan dengan yang aslinya. Ada ini yang asli nggak ada ya? Oke, yang di bawah. Ya, biasanya mereka untuk jarak jauh, yang ada persyaratan menurut aturan, ada regulasi sekarang ini untuk jarak jauh harus memiliki vaksin minimal atau pernah divaksin minimal 1 kali. Ya. Ini yang digunakan. Kemudian juga biasa dipergunakan oleh para pekerja-pekerja yang dengan persyaratan tertentu untuk bisa masuk kantor minimal dia harus memiliki vaksin 1 kali. Dan juga PCR ataupun swab antigen yang ada. Kalau dilihat perbandingannya, kalau kita lihat perbandingannya jelas. Ini cetakan saja. Makanya saya bilang dia mengambil dari aplikasi yang sudah ada, aplikasi kemudian dia angkat. Nah, ini PCR palsunya. Ya, dia mengambil menteks dari aplikasi yang sudah ada, kemudian tinggal dia kosongkan dan dia diisi sesuai dengan permintaan dari konsumennya, dan semuanya pasti negatif. Bahkan kemarin ada yang kita ungkap juga, bukan cuma minta negatif, minta untuk dijadikan PCR-nya ini positif. Siapa yang memesan? Orang bekerja. Dengan harapan dia sampaikan ke kantornya bahwa saya ini positif atau reaktif COVID-19 sehingga isolasi mandiri, alasan tidak masuk kantor. Dijadikan ini. Ya, untuk harga beragam saya sampaikan. Ada yang 70.000 mau nyetak sendiri, dia kasih PDF-nya. Ada yang 100.000 yang dia cetakan. Ya, jadi beragam. Dia mengirim PDF-nya saja dengan harganya lebih murah. Kemudian kalau nyetak sendiri 100.000. Dicetakkan 100.000. Ya, begitu ya. Oke? Konsumennya ya beragam macam. Ada yang orang-orang bekerja, ada yang untuk perjalanan jauh naik kereta api misalnya harus dengan persyaratan, atau naik bus yang harus dengan persyaratan menggunakan PCR. Ya, maksudnya apakah konsumen itu juga nanti akan dilacak Pak? Ya, saya sudah sampaikan dari kemarin. Pertama saya himbau dulu, tolong stop. Kalau tidak ada demand-nya, tidak ada yang meminta, saya yakin mereka tidak akan mungkin bisa melakukan, ya, walaupun niat plus kesempatan sama dengan pidana. Kalau niatnya sudah mau jahat seperti tapi kesempatannya tidak ada karena tidak dimemesan, mungkin tidak akan terjadi. Makanya kami juga harapkan, saya himbau bagi orang-orang yang memesan yang tidak bertanggung jawab seperti ini, kami akan lacak semuanya karena dia juga bisa dipersangkakan di sini. Oke? Yang lain silakan. Ada lagi? Konsumennya mereka
Sultan ditangkap berarti ada pasar di sini kan Pak? Iya. Nah Bapak tadi menyebut bahwa konsumen-konsumennya ini akan dilacak. Nah tapi kalau merujuk kepada pidana, emang bisa dipidanakan apa tidak sih Pak? Mereka konsumen-konsumen yang menggunakan Jelas bisa. Yang dia gunakan ini palsu mas, dan dia pergunakan juga sama. Dia gunakan untuk perjalanan. Makanya saya katakan tadi, dampak dari ini di situasi darurat seperti ini, ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Nah, ini kan bisa, kita nggak tahu bagaimana kondisinya dia, karena dia tidak melalui tes. Membuat ini tanpa melalui tes, karena dia mau cepat, murah, dan gampang. Ya, sama satu lagi di KUHP juga ada di pasal 264, pemalsuan data otentik. Ini bisa kita jerat. Oke, cukup teman-teman? Oke, silakan. Izin Pak Kabit, dari 2 tersangka sudah melakukan pemalsuan ini, ada berapa banyak mereka menghasilkan uang? Sudah berapa mereka menghasilkan uang dari penghasilan pemalsuan ini Pak? Saya katakan tadi, para pelaku-pelaku ini kalau ditanya pasti jawabannya baru melakukan. Ya, kami masih dalami semuanya. Sudah berapa lama dia melakukan, sudah berapa keuntungan, ini masih kita dalami semuanya nanti itu semua. Ya, tetapi intinya di sini bahwa perbuatan mereka semuanya dengan cara menguntungkan diri sendiri, dia tidak memikirkan dampak dari ini semuanya. Sampai kapan kita mau berhenti pandemi COVID kalau masih ada oknum-oknum seperti mereka semua ini? Ya, teman-teman semua, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Pak ya. ini sertifikat Pak COVID vaksin. Ya nih. Ya, ya. Oke, silakan Pak. Dari Kemensos. Ini juga ya. Terima kasih. Sorry ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang saya hormati Pak Hasim, beliau adalah Karo Humas dari Kemensos. Yang siang ini kita akan menyampaikan satu juga kolaborasi kita bersama dari teman-teman Krimsus Polda Metro Jaya dengan Kemensos, karena ini adalah laporan dari teman-teman Kemensos RI, Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang melaporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 12 Juli yang lalu, melaporkan ke Polda Metro Jaya adanya akun yang beredar di media sosial. Ya, akunnya adalah berupa
berupa pesan berantai yang berisi formulir pendaftaran bantuan sosial PPKM sejumlah Rp300.000. Ya. Ini saya angkat saja, nggak apa-apa, kita angkat sambil gini. Ini pesan berantai yang ada di salah satu akun. Ya, oke, cukup. Nah, jadi isinya adalah di sini cukup banyak. Adanya pesan berantai untuk bansos, bantuan sosial PPKM Rp300.000 dengan cara setiap orang masuk itu akan menjawab setiap ada pertanyaan-pertanyaan yang ada, dengan harapan nanti bahwa Anda akan dapat bansos Rp300.000. Ya. Nanti konsumennya akan mendaftarkan diri melalui akun yang dibuat oleh pelaku tersangkanya inisialnya adalah RR. Sementara Kementerian Sosial ini tidak pernah membuat website ini, ya, tidak pernah membuat website untuk pendaftaran penerimaan bansos Rp300.000 melalui pesan berantai. Jadi dari Kementerian Sosial RI tidak pernah sama sekali membuat website untuk pendaftaran penerimaan bansos sejumlah Rp300.000. Ini kemudian dilaporkan oleh teman-teman dari Kementerian Sosial ke Polda Metro Jaya. Dari sini kemudian Krimsus Polda Metro Jaya melakukan penyidikan melalui akun yang ada, ya. Karena di sini bukan saya, cukup banyak websitenya, kemudian akun-akun yang ada berhasil mengerucut kepada satu tersangka RR ini. Ya, RR inilah yang kemudian berhasil kita amankan. Apa keuntungan yang diterima oleh RR? Karena ini sejak bulan November 2020 ya Pak Rufan ya. Sejak November tahun 2020 sampai dengan terakhir diamankan yang bersangkutan, rupanya keuntungan yang diambil dari sini, dia meraup keuntungan setiap bulan itu dia masukkan iklan di website tersebut. Minimal 2 iklan rata-rata per satu akun website yang ada. Dari kedua iklan ini dia bisa meraup sekitar 200 juta rupiah. Jadi total mulai dari November sampai dengan terakhir dia amankan itu sudah sekitar 1,5 miliar rupiah yang dia terima dari iklan-iklan yang ada di website yang dia buat seperti ini. Sementara dari teman-teman Kementerian Sosial tidak pernah membuka akun. Nanti akan dijelaskan oleh beliau dari Biro Humasnya. Ya, ini yang dilaporkan, yang kami persangkakan di pasal 35. Ya, gitu, pasal 51 di Undang-Undang ITE, ancamannya 12 tahun penjara. Kami masih mendalami lagi, apakah kemungkinan masih ada juga kementerian-kementerian lain yang dia mainkan. Karena yang dia mainkan ini dia tahu di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat memang akan ada bantuan sosial, sehingga ini dia mainkan duluan. Ya, banyak yang tergiur masyarakat. Kalau kita lihat, gampang sekali mereka membuat seperti ini, tapi yang dia tarik adalah iklan-iklannya di sini. Ya, iklan-iklan keuntungannya cukup besar. Selama November sampai dengan hari ini, penangkapan itu sudah 1,5 miliar. Kami masih mendalami. Kami akan cek rekeningnya, karena semuanya akan masuk ke rekening setiap iklan-iklan yang ada. Dia pakai lambang di situ adalah lambang Kementerian Sosial, logonya Kementerian Sosial di websitenya. Jadi kesannya seperti bahwa yang menyebarkan ini memang dari Kementerian Sosial untuk bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, ini yang kami sampaikan, nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak dari Kementerian Sosial, dari Biro Pak Hasim dari Kementerian Sosial, ya, menjelaskan apakah memang pernah kementerian ini mengeluarkan himbauan atau iklan seperti ini atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Kabid. Yang kami hormati juga Pak Direktur Reskrimsus, Kabid Humas, Kasubdit, Tipit Cyber dan Kanit Sipit Cyber dari Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Salam sehat untuk kita semua. Jadi terima kasih, saya menambahin saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Jadi tentu saja yang pertama kami Kementerian Sosial menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Polda Metro Jaya dan kepolisian pada umumnya yang telah dengan cepat dan sigap berhasil mengamankan dari pelaku pembuat akun subsidi PPKM online. Nah, langkah tegas ini memang merupakan satu respon yang cepat dari Polda Metro Jaya khususnya terkait dengan laporan kami yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi terkait dengan informasi palsu atau hoax, ya kan, berkaitan dengan bansos. Nah, kami sekali lagi mengapresiasi dan sekaligus juga mendukung langkah tegas dari Polda Metro Jaya ini, dan sekaligus juga akan mendukung apa yang menjadi langkah-langkah untuk penegakan hukum. Tentu saja semoga ini atau tindakan ini, langkah tegas ini itu dapat memberikan efek jerah kepada pelaku khususnya dan pihak lain agar tidak melakukan hal yang sama. Rekan-rekan media yang kami muliakan, memang tadi diceritakan oleh Pak Kabid Humas bahwasanya melalui situs ini beliau membuka sebuah link atau tautan, ya kan, di mana menyebarkan aplikasi untuk pendaftaran penerima bansos. Nah, dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga melalui form yang dia sampaikan itu, jadi pendaftar itu diharapkan bisa menyampaikan atau mengirim ke temannya dan kemudian melalui WhatsApp ya, dan nanti dapat konfirmasi melalui SMS. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwasanya Kemensos tidak membuat akun itu, apalagi dalam bentuk aplikasi pesan berantai. Nah ini, jadi kami sangat mengimbau kepada masyarakat, jadi jangan main-main untuk menyampaikan informasi palsu ini, apalagi terkait dengan bansos, karena di saat darurat pandemi COVID ini memang harus diakui banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, mungkin saja karena pendapatan yang menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan. Lalu kalau ada kemudian pihak tertentu yang memainkan harapan masyarakat, harapan publik dengan pesan palsu ini, saya kira tindakan ini tindakan yang sangat tidak terpuji. Bagi Kementerian Sosial, kenapa melaporkan? Kami memang dirasa mencemarkan nama baik Kementerian Sosial. Di saat dimana Kementerian Sosial mendapatkan penugasan untuk bidang pelindungan masyarakat terdampak COVID. Nah, oleh karena itu kami melaporkan secara resmi kepada Polda Metro Jaya dengan harapan tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pelaku dan masyarakat, agar kita sama-sama menguatkan kebersamaan kita, karena perbuatan seperti ini pasti akan menciderai atau bahkan meresahkan masyarakat. Terutama bagi kami adalah akan mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah ini, di saat
kita tahu semua bahwa semua energi, semua fokus perhatian kita diupayakan untuk mengatasi dampak COVID. Teman-teman media yang kami muliakan, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya kira demikian Pak Nuet, kami kembalikan lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi pelaku ini memang membuat hoax, membuat satu akun di mana untuk bisa mengambil keuntungan. Paling utama adalah karena kalau ditanya keuntungannya seperti apa yang diambil oleh pelaku ini dengan membuat akun palsu, kemudian menawarkan tentang bantuan sosial PPKM yang dikeluarkan oleh Kemensos, ya, menggunakan logo Kementerian Sosial. Dia bisa meraup keuntungan dari iklan-iklan yang ada. Itu tujuannya, dan cukup besar yang diraup, ya. Selama dia bekerja memasukkan ini atau menyebarkan hoax ini, dia bisa menarik keuntungan sekitar 1,5 miliar. Ini mungkin teman-teman silakan ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Pak, pelaku ini kan menyebarkan link lewat grup-grup WhatsApp atau lewat SMS misalnya. Nah, terus apakah pelaku juga melakukan aktivitas phishing, Pak? Maksudnya dia masuk ke dalam handphone kita, terus masuk ke dalam ATM dan lain-lain gitu, Pak? Di sini dijadikan wadah menggunakan atas nama dari Kementerian Sosial yang ada, ya, untuk menawarkan bantuan sosial, ya, bantuan sosial atau ya, untuk menawarkan formulir pendaftaran bantuan sosial yang ada, tetapi arahnya itu keuntungan yang dia bisa raup, yang saya katakan tadi, keuntungan dia bisa raup karena menggunakan akun pemerintah. Dia bisa menawarkan kepada pengusaha-pengusaha lain yang lain untuk bisa mengiklankan di dalam akun yang dia buat atau website akun yang dia buat seperti ini. Karena ini bukan cuma satu, dia buat banyak, ya, cukup banyak dia bikin untungnya. Jadi setiap akun yang dia buat ini rata-rata 2 iklan yang bisa masuk ke situ. Dan yang dia raup per 2 iklan itu per bulan dia bisa raup sekitar 200 juta lebih per satu akun yang dia buat. Yang merasa dirugikan adalah teman-teman dari Kemensos, karena Kemensos merasa itu hoax, karena Kemensos tidak pernah mengeluarkan atau menawarkan akun-akun seperti ini untuk menawarkan bansos, ya, melalui akun tersebut. Apalagi dalam akunnya itu menggunakan logonya adalah logo Kementerian Sosial yang ada, ya. Oke, silakan Mas. Pak, izin untuk sejauh ini sudah total jumlah warga yang telah tertipu dengan akun ini berapa, Pak? Terus kedua, dari pertanyaan di website itu apakah ada pertanyaan yang seperti data diri, NIK segala macam yang berkaitan dengan data diri warga sendiri? Dan apakah informasi itu diperjualbelikan juga? Itu kedua. Ketiga, ini sebenarnya pelaku ini background pekerjaannya apa ya, Pak ya? Apakah dia memang hanya berkutat di website, di ya, ahli komputer atau ahli bikin website seperti itu, bagaimana? Terima kasih. Jadi kita nggak bisa tahu ya ada berapa banyak, tapi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, ini sengaja dibuat seperti ini akhirnya membuat iklan. Jadi nanti yang memiliki konten-konten untuk iklan di sini itu semua menghubungi dia. Dia seperti itu. Kalau misalnya sudah berapa banyak orang yang mendapat bantuan bansos ini nggak bisa kita ketahui seperti itu. Latar belakang pelaku, Pak. Latar belakang pelaku. Maksudnya latar belakang gimana nih? Pendidikannya?
Oh dia sarjana komputer dia. Dia memiliki pendidikan seperti sistem komputer. Jadi ini dia ahli di bidang sistem komputer, dia sarjana komputer. Ya, oke, cukup. Satu lagi silakan. Yang di akun ini untuk seseorang yang daftar bansos ini apakah harus menyertakan kayak data pribadi mereka kayak KTP? Nah kemudian ada dugaan nggak untuk data-data itu diperjualbelikan Pak oleh pelaku ini? Mereka kan ini pelaku membuka situs pendaftaran bansos. Nah mekanismenya apakah ya pendaftar ini menyertakan data pribadi dia berupa KTP misalkan gitu. Nah kemudian adakah dugaan data pribadi ini dijual belikan juga Pak oleh pelaku gitu? Tidak ada. Jadi untuk sementara yang kita dapati dari hasil kita melakukan proses penyidikan dan pertanyaan kepada yang bersangkutan itu belum kita temukan para korban ini memberikan data pribadinya. Jadi belum kita temukan, tapi akan kita dalami terus. Dan kalau seandainya pun ada, akan kita dalami apakah dia menggunakan data pribadi ini untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi sampai saat ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas untuk kegiatan yang dilakukan oleh tersangka. Jelas ya. Apa lagi? Pemasang iklan apa saja yang tertarik memasang iklan di akun tersangka ini Pak? Iya. Iklan-iklan apa yang tertarik Pak memasang iklan apa sehingga dia tertarik memasang iklan di akun tersangka? Pesan iklan apa aja? Oh, nggak usah kita sebutkan di sini nanti. Ya, oke. Ya baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Jadi dengan kejadian ini kami dari Kementerian Sosial nitip pesan lah kepada teman-teman media bahwasanya kita ajak masyarakat supaya tidak mudah tergiur, tidak mudah percaya, terutama terkait dengan perkembangan informasi yang lebih-lebih pada dunia maya gitu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau memang menginginkan informasi terkait dengan bansos, maka teman-teman dan masyarakat pada umumnya kita ajak untuk mengakses atau menghubungi atau melalui jalur-jalur yang resmi pemerintah. Bisa langsung kita juga mengakses dan membuka website Kementerian Sosial. Kalau terkait dengan bansos maka bisa melalui website https:// cek bansos.kemensos.go.id. Saya kira ini menjadi solusi terbaik daripada kita kemudian mudah percaya dengan isu-isu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian, terima kasih dan sekali lagi mohon bantuannya dan kerjasamanya atas kejadian ini untuk bisa menghimbau pada masyarakat dengan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin berakhir lagi. Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Kita tinggal.
contoh ininya ya. Ya, jadi tersangka itu SMS angkat berapapun itu tentang ya masa dengan kredit dan bangun nanti sebetulnya jadi nomor WA dan contoh WA Yang keempat, pengungkapan kasus penipuan kredit tanpa agunan atau biasa disingkat KTA. Pelakunya inisialnya adalah RAW. Ini yang mengaku sebagai pegawai Bank BCA. Dia juga yang menawarkan kredit tanpa agunan melalui SMS Blaze atau gateway biasanya yang sering masyarakat terima, ada SMS seperti ini lah. Mungkin silakan ya. Ini juga pembelajaran buat masyarakat. Setiap ada menerima SMS seperti ini menawarkan kredit tanpa agunan, saran pertama tidak usah ditanggapi, karena sistem yang digunakan adalah sistem SMS Blaze atau gateway. Jadi kadang masuk di handphone kita, di SMS itu ada penawaran seperti ini. Ada kredit tanpa agunan, silakan hubungi ke nomor sekian. Ya. Tersangkanya RAW ini adalah laki-laki yang mengaku dia adalah pegawai BCA. Yang menjadi korban adalah bank sendiri karena BCA tidak pernah mengeluarkan sistem seperti ini. Ya, biasanya ini modus operandinya mereka atau si pelaku ini pertama-tama melempar secara acak kepada nomor handphone yang ada, yang kalau kita telepon balik itu biasanya tidak bisa karena dia menggunakan satu perangkat khusus. Cuma memang diperintahkan suruh menghubungi. Jadi kalau ada korban yang sudah menghubungi seperti ini, akan terjadi satu pembicaraan, satu janji, bahkan melalui WhatsApp yang ada, ya. Nanti setelah itu mulailah dia sampaikan apa-apa yang harus diikuti oleh korban-korbannya. Ini yang cukup banyak laporan ke kepolisian tentang adanya banyaknya penipuan-penipuan seperti ini. Tersangka RAW ini sudah melakukan kegiatan seperti ini. Ini sudah lebih kurang sekitar 6 bulan yang lalu atau sekitar 6 bulan. Apa keuntungan yang diterima? Ya, keuntungan yang diterima biasanya dapat fee. Karena KTA ini nanti akan berpindah kepada bank yang lain ya. Kredit tanpa agunan ini berpindah kepada bank yang lain. Seperti bank apa? Bank CIMB maupun juga bank BBS. Nah, biasanya dia dapat fee dari situ. Dapat fee per setiap perpindahan itu didapat sekitar 200 sampai 300 ribu. Total yang dia bisa menghasilkan dalam setiap bulan itu rata-rata sekitar 5 juta, bahkan lebih. Ya, bahkan bisa jadi 10 juta, tergantung banyaknya korban. Karena dia melempar bukan cuma satu sekali yang dilempar, ini cukup banyak. Dia mengharapkan ada orang-orang yang mau. Nah, ini adalah gateway-nya atau namanya apa ini bisa nih? Gateway ini kayak itu alat base ini. Ya, alat base-nya ini nih dia gunakan. Makanya kalau setiap ada pengiriman SMS ini, di nomor yang mengirim kita menelpon atau meng-SMS kembali, itu tidak akan terjawab. Karena itu komputer yang bergerak atau mesin ini yang bergerak. Cuma memang dia sampaikan di situ, silakan hubungi nomor sekian. Nanti pada saat kita hubungi, yang terjadi adalah percakapan untuk mulai mereka merayu korban-korbannya. Kami masih mendalami.
berapa sudah yang dia raup, tapi menurut pengakuan awal selama 6 bulan ini sudah lebih dari 50 juta keuntungan yang dia terima. Ini pengakuannya, kurang lebih 6 bulan. Tetapi kita ketahui bersama bahwa SMS ini cukup lama. Ini biasanya berkelompok mereka semuanya. Ini orang-orang yang sebenarnya orang pintar, tetapi menggunakan salah untuk melakukan penipuan-penipuan seperti yang dilakukan oleh tersangka ini. Kami sebagai edukasi kepada masyarakat, tolong sekali lagi, banyak modus-modus penipuan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang seperti RAW ini. Ada yang biasa dulu menawarkan pulsa, mama butuh pulsa, Anda butuh agunan, Anda butuh pinjaman, segala. Nah, inilah semua pelaku-pelaku modus yang dia lakukan. Sekali lagi, jangan terlalu cepat percaya terhadap SMS dengan janji-janji yang ada, baik itu melalui SMS maupun juga di media sosial yang ada. Cek dan dicek, jangan menjadi korban penipuan para pelaku-pelaku ini. Ini yang kemudian kami akan persangkakan di pasal 35 junto 51 di Undang-Undang ITE, ancamannya 12 tahun penjara. Jadi mungkin teman-teman semuanya, terima kasih. Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Ayo ditanyakan. Cukup? Cukup? Udah capek ngetik dia makanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,